Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralisha Aziz atau Elisha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan salah satu materi yang ada pada buku Ekonomi Teknik, di mana pada bab 7 berjudul Tenaga Kerja, Pajak Konstruksi, Inflasi, dan Eskalasi. Namun, pada pembahasan kita kali ini, saya hanya akan fokus membahas landasan teori yang ada pada halaman 162 sampai dengan halaman 164, di mana landasan teori tersebut berjudul komponen pajak kegiatan konstruksi. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan komponen-komponen pajak kegiatan konstruksi, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian terlebih dahulu apa itu pajak secara singkat, secara umum agar lebih mudah dipahami. Jadi, pajak jika berdasarkan dengan Undang-Undang KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kita sebagai rakyat kepada negara secara pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tapi digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran kita sebagai rakyat. Sama seperti waktu teman-teman sekalian masih SMK, SMP, atau SD, di mana setiap 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, atau sekali seminggu akan ada iuran kelas, di mana sifatnya wajib dan memaksa untuk em, misalnya keperluan kelas, misalnya digunakan untuk membeli alat-alat yang akan digunakan oleh kita sendiri sebagai siswa. Nah, pajak sama halnya seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas 5 peran utama dari pajak dalam kegiatan konstruksi. Nah, yang pertama, pajak sebagai sumber pendapatan negara, di mana pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur seperti um, pembangunan jalan tol atau pembangunan rumah sakit, di mana pembangunan infrastruktur tersebut yang akan mendorong proyek-proyek ekonomi di Indonesia. Yang kedua, pajak sebagai pengaturan kebijakan ekonomi, di mana pajak di sini perannya digunakan untuk pengendalian inflasi atau pendorong investasi di sektor-sektor tertentu seperti di sektor bidang farmasi atau perikanan ataupun pertanian dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada pajak juga berfungsi sebagai penggalangan dana untuk proyek infrastruktur sama halnya sebagai peran yang pertama tadi di mana sumber pendapatan negara, pajak sebagai sumber pendapatan negara. Nah, hal tersebut berkesinambungan dengan uh, penggalangan dana untuk proyek infrastruktur. Yang keempat, pajak sebagai reduktor ketimpangan sosial, di mana uh, misalnya pajak dalam hal ini digunakan sebagai penerapan progresif pada golongan masyarakat uh, yang berpendapatan lebih tinggi. Dan terakhir, pajak juga digunakan pemerintah sebagai pendorong kepatuhan pajak, di mana pemerintah menggunakan sistem pajak sebagai pendorong yang lebih baik dengan memberlakukan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar pajak dan juga menciptakan insentif bagi wajib pajak yang patuh pada peraturan. Nah, selanjutnya kita masuk pada komponen-komponen pajak dalam sistem perpajakan. Yang pertama, ada pajak penghasilan atau income tax, di mana pajak pada income tax digunakan pada pendapatan individu ataupun perusahaan ataupun entitas hukum lainnya. Pajak penghasilan atau income tax biasanya dikenakan berbagai jenis pendapatan seperti gaji, bunga, dividen, atau keuntungan modal. Yang kedua, pajak perusahaan atau corporate tax, di mana pajak di sini dikenakan pada pendapatan perusahaan yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Uh, di mana hal tersebut dihitung dari berdasarkan laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pengeluaran yang dapat dikurangkan sesuai dengan hukum pajak yang ada.
Yang ketiga, pajak pertambahan nilai atau value add tax VAT, di mana pajak ini adalah konstruksi yang dikenakan pada tahap setiap produksi dan distribusi barang ataupun jasa, di mana pajak pertambahan nilai umumnya dihitung sebagai persentase dari nilai tambah suatu produk ataupun jasa. Dan yang keempat, ada pajak properti atau property tax, di mana pajak ini dikenakan pada nilai properti yang dimiliki oleh individu ataupun perusahaan, di mana nilai propertinya biasanya ditentukan berdasarkan nilai pasar properti tersebut. Yang kelima, kita punya pajak penjualan sales tax. Mirip-mirip dengan PPN, biasanya pajak penjualannya dikenakan pada pembelian barang ataupun jasa, tetapi biasanya hanya dikenakan pada tahapan penjualan akhir kepada konsumen. Dan selanjutnya, yang keenam, pajak warisan dan hadiah atau estate and gift tax, di mana pajak ini dikenakan pada transfer harta warisan ataupun hadiah. Tarifnya dan aturan pajak warisan ataupun hadiah dapat bervariasi berdasarkan jumlah dan jenis transfer yang dilakukan uh, dilakukan oleh pengguna pajak tersebut. Yang ketujuh, pajak bumi dan sumber daya alam atau Land and Natural Resource Tax, di mana pajak ini dikenakan pada eksploitasi sumber daya alam tertentu seperti minyak, gas, batu bara, ataupun logam. Dan kedelapan, kita punya pajak bea masuk dan pajak ekspor impor atau Custom Duties and Import-Export Taxes, di mana pajak ini dikenakan pada barang-barang yang diimpor ke suatu negara ataupun diekspor dari suatu negara. Yang kesembilan, kita punya pajak penjualan barang mewah Luxury Good Tax, di mana pajak ini dikenakan pada barang-barang mewah seperti kendaraan, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya. Yang terakhir, kita punya pajak penghasilan tambahan atau additional income taxes, di mana pajak tambahan ini biasanya dikenakan pada pendapatan tertentu, misalnya pajak atas pendapatan investasi ataupun pajak atas pendapatan yang melebihi batas tertentu. Sekian presentasi dari saya mengenai komponen-komponen pajak pada bidang konstruksi. Saya harap presentasi saya bermanfaat.